Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat. Oke, ya, pada hari ini kita akan belajar IPS lagi. Kemarin kita sudah belajar IPS yang pertama, kita sekarang akan belajar IPS materi yang kedua. Baik, sebelum pelajaran dimulai, silakan ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Amir, ketua kelasnya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya baik. Anak-anak, ada temannya yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Rodi. Kenapa ada masuk? Sakit. Ada lagi? Ada. Siapa? Budi. Ada dua anak yang tidak masuk ya? Ya. Baik anak-anak. Ya, karena kita sekarang masih atau tetap tidak berubah statusnya ya. Negara kita dan seluruh dunia hari ini itu masih dalam masa pandemi COVID-19. Jadi, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, harus cuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Baik ya, Pak. Selepas ini, jadi kalian meskipun di pondok dimanapun, jadi harus tetap menjaga protokol kesehatan. Baik anak-anak. Kita akan belajar pada hari ini, belajar IPS lagi. Yang pertama, Pak Nuril ingin tanya, dari kalian yang ada di sini, ada yang sudah pernah ke Wali Lima? Ada. Ke Wali Lima ya? Ada? Ada. Siapa saja Wali Lima sebenarnya? Ada yang tahu? Siapa saja Wali Lima? Kalau ke Wali Lima itu sebenarnya siapa saja? Yang pertama, Sunan? Kemudian Sunan? Sunan Derajat di Lamongan. Kemudian Sunan Diri dan lain-lain. Kemudian ada yang lebih banyak lagi ke Wali 8. Ada ya. Wali 8 itu sudah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan yang terakhir yang versi full atau versi Wali 9 itu sampai ke Jawa Barat. Itu Sunan Gunung Jati. Baik. Perhatikan, silakan ke PowerPoint hari ini. Silakan bagian depan ya. Jadi materi kita hari ini yaitu pengaruh-pengaruh kebudayaan Islam pada masyarakat Indonesia di berbagai bidang. Oke, Pak Nuril tanya, sebelum pelajaran ini kalian sudah belajar apa? Sebelumnya? Teori pengaruh Indonesia. Ya, apa saja? Atau ada berapa? Ada 3. Yang pertama? Teori Arab. Kemudian yang kedua? Teori Persia. Yang ketiga? Teori Arab. Siapa yang tahu teori Arab itu tentang apa? Ya, silakan Eva. Teori masuknya Islam langsung dari Arab, yaitu daerah Yaman atau Hadramaut dan sekitarnya. Ya, bagus Eva ya. Kemudian yang kedua, teori Persia. Ya, siapa yang tahu? Siapa namanya? Olive, ya. Teori ini menyatakan bahwa masuknya Islam dari Persia dari masa kita dan sekarang. Ya, bagus Olive. Ya, yang ketiga, teori Sejarah. Ada yang tahu siapa? Saya Pak. Ya, apa Amir? Teori ini menyatakan bahwa masuknya Islam berasal dari Gujarat abad ke-13 Masehi atau 7 Hijriah. Ya, bagus Amir. Berikan tepuk tangan untuk tiga teman-teman. Baik. Baik ya, kita sekarang pada hari ini akan belajar tentang pengaruh-pengaruh kebudayaan Islam pada masyarakat Indonesia di berbagai bidang. Pak Nuril ingin lihat dulu di depan, silakan perhatikan.
Itu gambar satu, gambar tentang apa anak? Kerajaan Demak dengan wilayahnya itu berada di daerah sekitar Jawa. Itu ya. Kemudian yang kedua, gambar apa anak? Ya, ada yang tahu nama-nama Sunan Wali Songo? Ya. Siapa namanya? Ya, silakan sebutkan. Apa Sunan saja? Gede, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Jaga, Sunan Buddha. Ya, bagus. Kemudian yang ketiga, gambar apa anak? Terletak di Cirebon, Jawa Barat. Itu adalah masjid, salah satu masjid peninggalan Sunan Gunung Jati yang ada di Jawa Barat. Baik ya. Pada hari ini tujuan soal analisis ya. Dari pertanyaan Bapak tadi, silakan dibaca di depan. Apa saja pengaruh kebudayaan Islam pada masyarakat Indonesia? Kemudian yang kedua, analisislah bidang-bidang kehidupan yang mendapat pengaruh Islam di Indonesia. Jadi soal-soal itu silakan nanti kalian kerjakan. Bapak akan membagikan NKPD dan materi ajar dengan tujuan yaitu melalui kegiatan pembelajaran hari ini kalian diharapkan atau peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan pengaruh Islam pada masyarakat Indonesia di berbagai bidang dengan Benar. baik ya. Bapak bagikan pada hari ini materi ajar. Silakan keluarkan materi ajarnya yang sudah dibagi tadi. Materi ajarnya dikeluarkan. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 serta kelompok 4. Silakan dikeluarkan alat tulis dan lain-lainnya, silakan dikeluarkan. Baik ya. Perhatikan lagi ke PowerPoint di depan. Ya, ya. Ini NKBD dan materi ajarnya. Silakan dibuka. Kelompok 1, silakan perhatikan ke PowerPoint di depan, yaitu membahas pengaruh di bidang politik. Kelompok 2, bidang sosial. Kelompok 3, bidang pendidikan. Dan kelompok 4, Bidang kebudayaan. silakan kerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit. 10 menit mengerjakan. Silahkan tulis di satu kertas presentasi yang akan dibagikan atau yang akan dibacakan di depan. Kemudian yang kedua, kertas plano yang besar itu untuk ditempel di dinding. Dan yang ketiga, membuat minimal 1 pertanyaan untuk kelompok lain. Baiklah, waktunya 10 menit. Silakan kerjakan. 10 menit untuk mengerjakan, 10 menit untuk mempresentasikan di depan. Baik. Ayo silakan ketua kelompoknya dibimbing, teman-temannya dipandu, dipimpin untuk mengerjakan tugas. Gunting di depan, spidol di depan, silakan ambil yang tidak ada. Oke ya. Silakan kerjasama, jangan membuang waktu. Yang aktif Pak Nuril tulis, yang tidak aktif Pak Nuril juga tulis. Yang aktif mendapat poin, yang tidak aktif nilainya minus. Jadi harus kerja sama. Kalau tidak tahu silahkan tanya ke Pak Nuril atau diskusi antar teman. Jangan mengganggu kelompok yang baik. Silakan kerjakan. Yang butuh buku ada di depan, buku pendukung
Ada semua sudah? Bukunya sudah. Silakan, ini buku materinya. Itu LKPD dan materi ajarnya. Yuk, 9 menit lagi. Sudah 1 menit. Ingat ya, dikerjasamakan karena ada 6. 1 tulis di kertas plano, yang 1 tulis di kertas presentasi, yang kedua buat pertanyaan. Minimal 1 untuk 1 kelompok. Bagaimana kalau 2 Pak? Boleh. Berarti poinnya lebih banyak. Oke, silakan kerjakan. Oke ya, kalau sudah Pak Nuril tanya nanti siapa yang selesai berapa persen ngaco. Jadi kelompok 1 tidak harus maju duluan. Misalnya kelompok 2 selesai dulu, kelompok 2 maju. Kelompok 3 menyusul, tidak apa-apa kelompok 3. Kemudian kelompok 4 boleh. Jadi tidak harus urut sesuai kelompok. Delapan menit lagi. Tulis poin-poin pentingnya saja. Jadi dari materi yang ada itu kan banyak, dari buku juga banyak. Jadi jangan ditulis semua, yang penting saja. Yang penting bisa dipresentasikan di depan dengan jelas. Jadi tidak usah ditulis semua, tulis poin pentingnya saja. Kelompok 1 sudah berapa persen? 50%, Pak. Kelompok 2 100%. kerjakan ya. Kerjasama. Ayo kelompok 3. Kelompok 3. Kalau membuat pertanyaan itu harus yang jelas ya. Jadi jangan membingungkan. Bagaimana, apa, kemudian sebutkan begitu ya. Jadi harus bisa ditangkap oleh kelompok lain. Jadi intinya gini nah, membuat kalimat pertanyaan itu harus ada kalimat tanya yang ada di materi itu. Jangan sampai yang di luar materi itu. Baik, 5 menit lagi. Waktunya hanya 40, jadi harus kerja dengan cepat dan teliti. Untuk presentasi kelompok 3 sudah? Plano? Sudah. Ayo. Berapa persen? 80%, ayo. Kelompok 2 berapa persen? 90%. Kelompok 2 sudah hampir 90, ayo. Kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 4 masih 70. Kelompok 1 70. Kerjasama ya Pak ya. Jangan didominasi 1-2 orang. Pak Nuri tulis. Yang tidak mengerjakan, yang tidak aktif, Pak Nuri pasal di sini. Sudah?
setelah selesai diskusi silakan ditempel ya. Satu orang menempel di bagian utara. 3 menit lagi. Jadi sesuai tujuan pembelajaran tadi, kalian harus menyebut dengan benar ya. Dengan benar itu artinya ada di materi dan sesuai dengan yang ada di buku. Apakah boleh menambahkan, Pak? Boleh. Tapi harus sesuai, harus benar. Kelompok 3 sudah berapa? Ayo yang lain. Pertanyaan untuk kelompok lain sudah? Sudah. Sudah disiapkan. Baik, 1 menit lagi. Silakan. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, baik, siap ya. Sekarang Pak Nuri tawarkan, siapa yang mau maju duluan presentasi? Kelompok berapa? Silakan maju. Poinnya +1. Oke, kelompok 1. Sudah, kelompok 1 dulu. Ayo silakan maju. Siapa yang mau maju? Ya, ayo silakan. Presentasi Yuswan. Baca dengan nyaring ya, biar teman-temannya mendengar. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau membacakan hasil dari kelompok kami. Bidang politik. Dalam bidang politik masuknya budaya Islam, kerajaan yang bercorak Buddha mulai dan perannya mulai digantikan oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Dalam sistem pemerintahan bergelar sultan atau sunan, nama raja juga disesuaikan dengan nama Islam. Raja tidak lagi disebut sebagai maharaja, mereka diganti dengan sebutan sultan atau sunan. Penambahan Maulana dan lain-lain, pada umumnya nama raja pun disesuaikan dengan nama Islam atau Arab. Misalnya Raja Malaka, Raja Manasora. Setelah masuknya Islam, masuk Islam diganti nama menjadi Sultan Iskandar. Di Jawa sebutan sultan diganti dengan nama Jawa. Misalnya Sultan Trenggono, Sultan Hadijaya, Sultan Agung Kusuno, dan lain-lain. Dalam ajaran Islam menyebutkan bahwa manusia merupakan wakil Tuhan di dunia. 2. Dalam pengangkatan seorang raja, peranan ulama atau para wali juga sangat menentukan. Misalnya dalam pengangkatan Raja Demak, Raden Patah, Sultan Padang, Pajang, Nadi Wijaya, dan Raja Mataram pertama. Penambahan Senopati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Baik, silakan. Silakan tanggapi kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 4. Ada pertanyaan, kritik atau saran untuk kelompok 1, silakan. Berdiri, sebut nama. Kelompok berapa? Silakan. Ya, berdiri, sebut nama. Sebutkan nama-nama sultan kerajaan Islam. Kalau bicara bukan tidak apa-apa ya. Diulang lagi yang lebih keras. Sebutkan nama-nama sultan kerajaan Islam. Sebutkan nama sultan kerajaan Islam. Oke. Siapa namanya? Fika ya. Fika 1 poin. Oke. Kelompok lain silakan sebut nama. Ya, kelompok 2. Namanya Olive. Olive 1 poin.
Menurut bidang politik, Raja Maloka, Raja Parang seorang setelah masuk Islam namanya diganti menjadi siapa? Ya, nama-namanya ya. Bisa ditangkap kelompok 1? Ya. Ayo, dari kelompok 4 ada tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Ya Pak, bisa Pak. Ya, yang Apa keras. peranan ulama atau para wali dalam pengangkatan seorang raja? Ya, siapa namanya? Bisa. Ya, 1 poin ya. Jadi yang bertanya Bapak catat poinnya 1. Baik, silakan ditanggapi kelompok 1. Siapa yang akan menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Sebutkan nama-nama sultan dari Islam. Sultan Iskandar Shah. Kelompok berapa itu, Kak? Menjawab pertanyaan kelompok berapa? Oh, kelompok 3 itu. Sultan Iskandar Shah, Sultan Tremono, Sultan Ali Wijaya. Gimana kelompok 3? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya tadi. Sebutkan nama-nama sultan kerajaan Islam. Pertanyaan untuk kelompok 1. Pertanyaan untuk kelompok 1. Apa tadi coba? Sebutkan nama-nama sultan kerajaan Islam. Sultan Iskandar Shah, Sultan Tremono, Sultan Ali Wijaya. Betul. Ya. Kemudian pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari kelompok 2. Silakan dibaca. Apa pertanyaannya Kak tadi? Menurut bidang politik, Raja Maloka, Raja Parangisora setelah masuk Islam namanya diganti menjadi siapa? Saya Eva. Ya. Jawaban dari kelompok 2, Sultan Iskandar Shah. Sultan Iskandar Shah, betul ya? Kemudian dari kelompok 4 silakan dijawab. Yuk kelompok 4, apa pertanyaannya tadi untuk kelompok 1? Apa peranan ulama atau para wali dalam pengangkatan seorang raja? Saya Pak. Dalam pengangkatan raja Demak, Raden Patah, Sultan Padang. Gimana kelompok 4? Ya sudah. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Siapa kelompok berikutnya yang akan maju? Saya Pak. Ya, kelompok 2. Silakan siapa yang mau membaca? Putri. Ya, silakan Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami bidang sosial. Dalam ajaran agama Islam tidak menerapkan sistem kasta seri agama Hindu yang menggolokkan masyarakat pada kasta Brahmana, Vaishya, Ksatria, dan Sudra. Hal ini yang menyebabkan pengaruh Islam berkembang pesat dan mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. 2. Namun dalam beberapa daerah masih ada posisi-posisi istimewa dalam beberapa orang yang berilmu. Seperti di Jawa adalah penyambutan kiai, sunan, dan lain-lain. 3. Begitu juga dengan sistem penanggalan. Pada awalnya masyarakat Indonesia mengenal kalender Saka yang merupakan kalender warisan Hindu. Dalam kalender Saka tersebut nama hari pasaran seperti Pahing, Pon, Wage, Kaliwon, dan Legi. Seiring perkembangan Islam, Sultan Agung dari Kerajaan Mataram menciptakan kalender Jawa. Kalender itu menggunakan perhitungan seperti Hijriah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kelompok yang lain menanggapi. Mungkin ada kritik, kalau salah ada Bapak dikritik atau mungkin disanggah. Atau pertanyaan, nanti Pak Nuril kasih poin. Silakan untuk kelompok 2. Silakan. Ya. Fahmi, silakan Fahmi.
Sultan Agung mengganti nama bulan seperti Muharram diganti dengan Ya, bentar nanti dulu ditampung dulu. Siapa namanya? Fahmi, kelompok 4. Ayo yang lain dulu, silakan dicari jawabannya. Kelompok 2. Ayo kelompok 1 sama kelompok 3 silakan ditanggapi. Ya, kelompok 3. Sebutkan nama-nama bulan di tahun kalender Islam. Sebutkan nama-nama bulan. Bisa ditangkap kelompok 2? Bisa. Siapa namanya? Amir. Amir. Amir 1 poin, Fahmi 1 poin. Silakan. Kelompok 1, silakan. Nama? Ya. Siapa yang menciptakan kalender Jawa? Siapa yang menciptakan kalender Jawa? Sudah ya, ada 3 pertanyaan kelompok 2. Silahkan ditanggapi. Ya. Yang keras suaranya. Dari kelompok 1, Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung. Ya. Gimana tanggapannya? Tuh lihat pertanyaan selanjutnya. Saya Pak Putri, jawaban dari kelompok 3. Ya. Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Oh ya, silakan. Betul? Betul. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir dari kelompok yang belum dijawab. Ya, kelompok 4. Silakan dijawab kelompok 2. Saya Pak. Buka maskernya. Ya. Bulan apa? Bulan Suro. Ya, gimana tanggapannya kelompok 4? Ya, betul. Silakan. Untuk kelompok berikutnya, siapa yang mau maju? Ya, kelompok 3 silakan. Siapa yang mau membaca? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kerja kami. Bidang pendidikan. 1. Bidang pendidikan adalah salah satu media penyebaran Islam. Pendidikan yang digunakan untuk penyebaran agama Islam yaitu daya dan pesantren. 2. Pembacaan Al-Quran, tata cara peribadahan, akhlak dan keimanan seiring berjalannya waktu. Kemudian muncul pesantren yang merupakan pengadopsian. 3. Wali Songo dalam penyebaran agama Islam mendirikan masjid dan mengasramakan untuk santri-santri. 4. Wali Songo melakukan produksi Islamiasi dengan menghormati dan mengharumi dan mengakomodasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan ditanggapi kelompok yang lain dari hasil kerja kelompok 3. Ingat ya nak, tidak harus pertanyaan, mungkin ada tambahan atau mungkin sanggahan. Maaf Pak, tadi yang disampaikan ada yang salah, boleh. Atau yang terakhir pertanyaan. Silakan ditanggapi hasil kerja kelompok 3. Ya, sebut nama yang keras. Pelajaran apa saja yang diberikan lembaga pendidikan Islam? Ya. Siapa namanya? Dari Ya. Bisa ditangkap kelompok 3? Ya, ayo kelompok yang lain. Ya, silakan kelompok 2. pada abad ke-5. Hah? Ya, silakan kelompok 1. Pada abad ke-15 pesantren didirikan oleh Siapa yang mendirikan pesantren? Siapa namanya? Fitri 1 poin. Silakan kelompok 1. Kelompok 2 silakan ditanggapi. Saya Pak. Ya. Apakah pengaruh agama Islam di Indonesia dalam bidang pendidikan? Apakah pengaruh dalam bidang pendidikan? Baik, bisa diterima ditangkap kelompok 3? Silakan didiskusikan dan dijawab pertanyaan dari kelompok lain. Silakan, yang mau menjawab? Saya Pak. Ya, buka maskernya biar ada nyaring.
Pesantren, pengajian, kitab kuning, surau, mengaji Al-Quran atau terfik. Oke, itu ya jawaban untuk kelompok 4. Kemudian yang lain untuk kelompok yang lain, kelompok 1 dan 2. Ya, silakan sebut nama yang nyari. Pada abad ke-15, pesantren didirikan oleh Wali Songo atau Sunan Ampel. Sunan Ampel. Siapa namanya yang jawab tadi? Ya, Ya, bagus. Kemudian pertanyaan terakhir dari kelompok 2. Silakan yang nyari. Saya Pak, Ya. kita didirikannya lembaran-lembaran pondok pesantren. Didirikannya lembaga-lembaga pondok pesantren. Gimana kelompok 2? Oke, ya sudah ya. Baik, untuk kesempatan terakhir yang belum maju kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Siapa yang mau maju untuk mempresentasikan dia? Silakan maju. Bila kesimpulan syuting bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bidang kebudayaan. Satu, adat istiadat dan kebiasaan yang banyak berkembang dari budaya Islam dapat berupa ucapan salam, acara tahlilan, syukuran, yasinan dan lain-lain. Dua, dalam hal kesenian banyak budaya seperti Ayo ditanggapi. kasidah, Perhatikan. tarawih, besanji dan sholawat. Tiga, di bidang seni arsitektur rumah peribadatan atau masjid di Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh arsitektur masjid yang ada di wilayah Timur Tengah. Dua, seni bangunan, atap tumpang. Pada bangunan masjid kuno terdapat kemiripan dengan kebudayaan masa sebelumnya. B, menara. Menara merupakan bagian bangunan masjid yang berfungsi untuk mengumandangkan azan ketika waktu sholat telah tiba. C, makam. Kompleks pemakaman Sultan-Sultan Mataram Imogiri berada di tempat yang tinggi, yaitu daerah perbukitan gugusan pegunungan Seribu. Tiga, seni ukir. Seni ukir pada masa Islam merupakan modifikasi dari masa sebelumnya. Terdapat pahatan-pahatan di tiap dinding atau pintu masjid, ditambah dengan ragam hias huruf Arab kaligrafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan ditanggapi. Silakan ditanggapi dari hasil kerja kelompok 4. Ayo, ada yang mau menyanggah? Tidak apa-apa ya, kalau ada yang menyanggah boleh. Pak, saya ada sanggahan, boleh. Berarti mengoreksi temannya, boleh. Ada kritik, boleh. Atau yang terakhir pertanyaan, silakan. Saya Pak, Ya, kelompok 3. apa saja contoh-contoh modifikasi bangunan? Ya, di bidang apa? Kebudayaan, ya, pengaruh Islam. Silakan bisa ditangkap oleh kelompok 4. Oke, kemudian kelompok 2, kelompok 1, silakan ya, kelompok 2. Kebudayaan adat istiadat. Yang kerasa. Menurut bidang kebudayaan adat istiadat dan kebiasaannya yang banyak berkembang dari budaya Islam. Ya, bisa ditangkap kelompok 4. Ya, kelompok 1 silakan. Pak. Berada di tempat mana kartu makanan Sultan Mataram dimuragi? Bisa diterima, silakan. Ya, silakan didiskusikan, dijawab pertanyaan dari kelompok lain, dari kelompok 4. Saya Pak. Ya, yang nyari. Jawaban dari kelompok 1, daerah perbukitan gugusan pegunungan Seribu. Daerah perbukitan. Gimana kelompok 1? Ya. Kemudian dari kelompok 3 dan kelompok 2 silakan ditanggapi. Saya Pak. Ya, yang kerana. Jawaban dari kelompok 2, Ya. ucapan salam, acara tahlilan, syukuran, yasinan dan lain-lain. Gimana kelompok 2? Nah, Ya. Kemudian yang terakhir dari kelompok 3. kelompok 3 silakan dijawab kelompok 4. Saya Pak, Ilmadiah.
Jawaban dari kelompok 3, 1 atap tumpang, 2 menara, 3 makam. Oke, gimana kelompok 3? Baik ya. Baiklah, itu diskusi pada hari ini. Jadi semua kelompok sudah mempresentasikan ke depan, baik dari bidang politik, kemudian bidang sosial, pendidikan dan kebudayaan. Ya, silakan ditempel hasil kerjanya di belakang perwakilan satu kelompok untuk menempel kertas pelanu di belakang. Dijejer ya. Kelompok 1, 2, 3 dan 4. Silakan Amir dibantu ketua kelas. Kelompok 1 paling selatan. Kelompok 1 paling selatan, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ayolah, cepetan waktunya berjalan. Ayo, sudah Amir, langsung Amir. 4 saja Amir, ayo. Ayo, jalan. Ayo dibantu yang lainnya mungkin. Yang lain langsung minta ke Amir, jangan nunggu Amir. Sobekkan Amir, yang lain. Yang lain disobekkan. Minta nak. Amir, sobekkan yang lain Amir. Sobekkan Amir langsung nyobek 4, kasih. Nah, yuk langsung kasih 4. Yang kelompok 3 juga minta, isolasinya biar cepat. Nah, langsung sobek ya. Kelompok 3, kelompok 4 di bawah. Kelompok 3, silakan tempel. Kelompok 4. Kalau sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, kelompok 3 kembali, silakan yang terakhir kelompok 4. Baik, kalau sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing. Beri aplaus untuk kita semua. Ya. Baik ya, keempat kelompok sudah presentasi dan sudah saling bertukar pertanyaan. Maka kita pada hari ini sudah masuk ke sesi penutup, ya, perhatikan. Jadi Pak Nuril ingin tanya sekarang, apa kesimpulan kalian belajar pada hari ini? Ada yang tahu? Ya, silakan. Kelompok 2, siapa? Bahwa Sultan Agung dari Kerajaan Mataram menciptakan intelektual Jawa. Ya. Kemudian ada lagi yang tahu kesimpulan kita pada hari ini? Ya, silakan.
akhlak dan keimanan. 2. Pendidikan adalah salah satu media penyebaran Islam. 3. Wali Songo dalam penyebaran agama Islam. 4. Wali Songo melakukan proses Islamisasi. Oh ya. Kemudian ada lagi yang bisa menyimpulkan anak-anak? Ya, silakan. Fira. 1. Pemerintahan rajanya bergelar sultan atau sultan. 2. Nasihat-nasihat serta membantu dalam pembuatan hukum dan undang-undang sesuai ajaran Islam. Ya, baik ya. Jadi kesimpulan kita belajar pada hari ini bahwa Islam itu adalah agama yang berpengaruh kepada kehidupan masyarakat Indonesia di berbagai bidang. Ada bidang politik seperti yang disebutkan tadi, kemudian ada bidang sosial, kemudian ada bidang pendidikan dan juga bidang kebudayaan. Ya, sudah kalian catat semua. Baiklah. Sekarang kita masuk pada refleksi. Apa manfaat belajar pada hari ini? Ada yang tahu? Manfaat keadaan belajar pada hari ini? Ya, silakan Eva. Bahwa kerajaan Islam dipimpin oleh raja yang bergelar sultan. Ya, betul Eva, bagus. Bahwa raja-raja Islam itu dipimpin oleh raja yang bergelar sultan. Ya, bagus. Ada yang lagi? Ada yang tahu lagi? Apa manfaat kita belajar pada hari ini? Silakan ya, yang nyari kan? Saya ingin tahu bahwa penyebaran Islam melalui beberapa bidang, antaranya adalah bidang politik, bidang sosial, bidang pendidikan, dan bidang kebudayaan. Ya, betul sekali. Jadi itu ya. Jadi semua benar. Baik, pada hari ini untuk menguji, jadi Bapak sudah tahu, kalian sudah berkelompok tadi, berdiskusi, mengerjakan pekerjaan kalian. Jadi Bapak ingin tahu sekarang, silakan kerjakan. Ya, ini ada tugas untuk menguji pengetahuan kalian sampai mana kalian tahu. Silakan kerjakan. Ada berapa? 1, 2. Silakan kerjakan nanti setelah pulang atau pada pertemuan berikutnya silakan kembalikan di bawah. Kerjakan hari ini ya. Ada berapa? 5. Silakan kerjakan, itu gampang. Ada 4 pilihan ganda dan 2 esai. Silakan kerjakan. Ya. Baik. Perhatikan lagi ke papan depan. Ya. Jadi anak-anak ya, selain yang Bapak berikan tadi, selain dari buku buku IPS yang Bapak bantu tadi dan juga materi ajar, kalian harus juga menambah wawasan ya. Silakan ke perpus untuk mencari referensi-referensi yang lain. Jangan hanya berpedoman pada buku sama yang materi ajar Bapak itu tadi ya. Silakan tambah referensi kalian, belajar lagi di perpus tentang materi-materi yang mendukung. Baik anak-anak ya. Sambil dikerjakan tugasnya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang apa? Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pelajari ya, pelajari di buku paket yang ada. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kerajaan Islam di Indonesia. Silakan tugasnya dikerjakan, tulis nama dan kelompok ya. Silakan dicetak dan dijawab. Baik, sambil kerjakan perhatikan di sini. Kalau sudah dikumpulkan ketua kelompok, ya kumpulkan. Kumpulkan ketua kelompok, nanti kumpulkan ketua nulis. Silakan kumpulkan ketua kelompoknya, perhatikan di depan. Ya, kita punya motivasi belajar pada hari ini. Silakan siapa yang mau membaca? Silakan Eva, yang keras Eva. Motivasi hari ini, engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan 6 hal, yaitu cerdas, selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru, dan dalam waktu yang lama. Ya, oleh Ali bin Abi Thalib. Oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, baik ya. Baik. Ketika motivasi sudah dibacakan, berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik ya. Baik Amir, sebelum pelajaran diakhiri, Bapak ingin ingatkan selalu jaga kesehatan. Jaga jarak, kemudian pakai masker dan apa? Selalu cuci tangan. Baik.
sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya Bapak ucapkan terima kasih. Sebelum Bapak akhiri, silakan Amir dipandu teman-temannya untuk membaca doa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Baiklah, terima kasih anak-anak untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa belajar di rumah. Ya, kita akan bertemu lagi di jam IPS berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang perlu langsung pulang dan yang luar langsung pulang. Pekerjaannya ditaruh di sini ya Bapak, ketua kelompok.